Memang waktunya singkat, tapi sakitnya hebat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas amat lu. Hujan. Malam-malam makan ketoprak. Yang jawab salam belum kompak. Balikan deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang berkah. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Amin. Syukur-syukur pulang dari sini rezekinya bertambah-tambah, punya banyak tanah, punya mobil mewah, punya rumah megah, yang belum nikah-nikah. Ayah, Bu. Amin. Pokoknya amin, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tabarkan qira'atan wa syukran lima alhamdu wa qira syukran rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tad'u bi dzikrillah qulu ma sya'allah qulu la ilaha illallah ba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbu la haula wa la quwwata illa billahil wa ahata bina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah ayatullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastaghath kama istaghatha bil malaikati bi madinatir rasul bila wandaki wa rasul min kulli qadarin mahdur wa qadarin mahdur min jami'i syurur. Tadarasna billah, tadarasna billah, tadarasna billah.
عدو الله من ساق عرش الله يا معين الدنيا صنعه لا تنقطع بألف لا حول ولا قوة إلا بالله عزيمته لا تنشق بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ من سوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس وتنزع بك وقلوبهم بوسواس وأيديهم بأسوأ بكم من رجل الأرواس لا سبب الجبال ولا جبل يقع بأمر لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. الذين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك بكرات كتابته يأتي بها القرآن الإمام أبو زكريا بن شرف النووي الدمشقي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم تبارك بشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربنا ومهذبنا ومرشدنا ومعجم البيع الواجب محمد إدريس وأستاذ الحاج معلم محمد أرشد الأديب وأستاذنا وأبينا في حج محمد مصطفى البرمجي البدري رحمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اعصي أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة
يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, yang mana tidak ada nikmat yang paling indah selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini bersama-sama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu melawan waktu-waktu yang berat. Subuh itu waktu yang berat, Bu. Ya. Dan enaknya kalau sekarang saya bobo, ya, hujan, dari sahur itu ajib, lezat ya ngomong. Tapi kita lebih memilih untuk hadir ke sini. Luar biasa, dari pahalanya itu luar biasa. Pahalanya besar. Alhamdulillah semuanya atas izin Allah pada hari keberapa? Hari ke-4 ya, hari ke-4 ya. Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Saya bisa hadir lagi di sini di tahun yang kedua bersama para ahli-ahli surga, bidadari-bidadari surga, dan juga anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi pada Tuan Guru, alhamdulillah bisa hadir lagi di sini. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya umatnya hingga akhir zaman yang insya Allah mudah-mudahan terdapat kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tentu dengan terlebih dahulu mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan momentum Ramadan ini. Jadi takwa itu tidak hanya sebatas takut kepada Allah, tapi takwa itu adalah lebih merasakan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi takwa ini adalah kesadaran akan kemahahadiran Allah di sisi kita. Oleh sebab itu orang-orang yang bertakwa itu nantinya diberikan predikat oleh Allah sebagai pribadi yang muttaqin, ya, pribadi yang sadar akan kehadiran Allah di sisi kita. Dan kepada pribadi yang demikian itulah Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hamba-hambanya sesuai dengan janji Allah ya, di dalam Quran. Tentunya kita sudah sama-sama tahu pada surat At-Talaq ya, surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3-nya. Di sana ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang memang artinya itu benar-benar luar biasa. Dan itu adalah janji Allah kepada kita, kepada hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya akan diberikan jalan keluar ya, oleh Allah, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu udah janji ya, udah mutlak sekali janji dari Allah, dan Allah Maha menepati janji. Maka dari itu ayo kita manfaatkan momentum ini, kita lepaskan dosa kita, dosa kecil maupun dosa yang besar. Tentunya kita harus
berlaku seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah, yang mana di tanah tersebut banyak terdapat duri ataupun kerikil. Kita mesti waspada selalu agar kita terhindar dari menginjak duri dan kerikil itu, karena jangan sampai kita meremehkan hal yang kecil, apalagi yang besar. Maksudnya jangan sampai meremehkan dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Lihatlah bukit di sana, gunung di sana, bukankah itu terdiri dari kerikil dan batu-batu kecil? Jadi jangan sampai kita meremehkan daripada dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa ataupun dosa-dosa yang besar. Dan itulah salah satu sifat daripada takwa. Itu merupakan sifat dari sifat takwa. Jadi kita kudu rumasa. Kita itu harus rumasa bahwa kita itu ada dalam kendali. Jadi jangan sok paling mengerti. Kita semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudu rumasa, ya. Dan memang kadang-kadang ada hal-hal yang buruk menimpa kita, menurut kita buruk, tapi ternyata menurut Allah baik. Kemudian sebaliknya ada hal-hal yang baik menghampiri kita, menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah buruk. Allah tahu, kita tidak tahu. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah tahu, engkau tidak tahu. Dan itu sering terjadi, tahunya sering terjadi hal-hal batur ya. Banyak begitu ya, hal-hal seperti itu banyak. Memang ada kalanya kita ini hanya bisa melindungi tapi tak bisa memiliki. Mulai susahnya, mulai kegalauan mulai. Ya, tapi memang begitu, saking cintanya kita sampai kita tuh baru sadar kalau kita tuh peran pengganti ketika peran utama tidak ada. Ya Allah. Memang waktunya singkat, tapi sakitnya hebat. Ini atau maksud itu teh ampun. Dah, kegalauan lain. Makin orang disebut Ustaz galau gitu ya. Enggak ya, ini mah hanya intermezzo saja supaya kita sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya kebiasaan ketika ditunjuk untuk berbicara selalu mengawali dengan doa husnul khotimah yang tadi dibacakan. Itu kalau di Majmu'atul Awrad ada doa husnul khotimah. Memang dalam kitab dijelaskan wa min asbabi husnul khotimah, di antara sebab husnul khotimah itu wa minha muwadzafatu al hadza doa, dengan mendawamkan membaca doa tadi ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dan memang dia punya waktu khusus, doanya kita punya waktu khusus. Dia dibaca baina sunnati wa fardhihi, subuh ya, baina sunnati subuhi wa fardhihi. Jadi di antara sunnah subuh dan wajibnya. Berarti kan kita baca itu di antara adzan dan iqamah. Doa itu luar biasa, waktunya luar biasa, subuh doa lagi luar biasa ya. Apalagi doa di antara adzan dan iqamah ya, itu kan tidak akan tertolak, luar biasa. Kemudian juga waktu subuhnya luar biasa, doanya luar biasa. Sekarang bulannya luar biasa, semuanya serba luar biasa, jadi didawamkan itu doa ya. Kalau saya terbiasa untuk membaca itu bukan hanya waktu subuh, tapi ketika di waktu-waktu selain daripada subuh, supaya kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir yang indah.
diberikan akhir yang baik, husnul khotimah. Dan itulah impian kita tentunya, harapan kita tentunya, ya, agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, teringat apa yang disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Beliau pernah berpesan, ya, untuk bulan Ramadan ini agar kita berniat seperti niatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus berniat seperti niatnya salafus sholih, ahlul bait Nabi yang mulia, dan juga para sahabat Nabi yang agung. Kemudian kita mesti berniat puasa dengan sesempurna mungkin. Kapan kesempurnaan itu dimulai? Sebenarnya bukan hanya tentang puasa saja, Bu, tapi kesempurnaan itu dimulai dari mulai tarawih malam pertama gitu. Jadi Ramadan itu lain hanya saukur puasa ngumpul. Dari mulai tarawih pertama dimulailah nilai-nilai kesempurnaan itu, ya. Jadi ulah sok pilih imam nang tarawih. Tanggung sulit. Imam aing nang jadwal teh pas nyaho oh imam lila balik deui. Oh imam ngebut ya karena ya itunya aing ngebut. Ono ngebut mah karena aku oke Bu sama lawan karsanya kan solahe gitu. Sekarang kotor kayak sholatnya, jadi jangan pilih karena dimulai dari situ kesempurnaan Ramadan, tarawihnya, ya, dari malam pertama. Kemudian kita niatkan, ya, itu tadi menjaga sholat tarawih dari mulai malam pertama sampai nanti di malam terakhir tarawih. Kita niatkan juga untuk bersedekah. Kita bantu para ibu-ibu tunggal, kita bantu para janda-janda dan juga orang-orang fakir serta anak-anak yatim. Itu kita niatkan bersedekah. Kemudian kita niatkan untuk sebaik-baiknya menjaga akhlak kita yang diajarkan tentunya di dalam Islam, dan berniat untuk menjaga sholat berjamaah, khususnya laki-laki, anak-anak, ya, para pemuda yang mendengar ini, ya, ayo ya, penuhi masjid, ya, dengan anak muda. Kemudian kita niatkan, ya, niatkan semua niat baik itu kita jalankan di 10 pertama, 10 kedua, dan 10 terakhir. Itulah salah satu atau di antara pesan yang disampaikan oleh beliau untuk menjaga nilai-nilai kesempurnaan di bulan Ramadan ini. Karena memang Ramadan ini kan seperti mudik, ya Bu. Ramadan itu seperti mudik. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang terus berulang selama 12 bulan. Begitu Bu, ya. Jadi 12 bulan terus berulang. Tapi ada kalanya dalam perjalanan mudik gak seterusnya kita maju terus jalan terus. Ada kalanya kita belok dulu, ya. Kalau lewat tol kita belok ke rest area. Di rest area itu kita bisa ibadah dulu, sholat dulu, isi bahan bakar dulu, bahan bakar perut maupun bahan bakar kendaraan. Kita isi itu, ya. Biasanya di rest area ada SPBU. Nah, Ramadan inilah SPBU. Non SPBU kita suasana puasa bulan utama. Nah, di situ tuh. Di dalam SPBU ini tentunya apa sih biasanya kita isi bahan bakar. Setidak-tidaknya kita isi 5 bahan bakar di SPBU ini, suasana puasa bulan utama ini. Apa yang pertama kita isi itu Pertamax. Kemudian yang kedua kita isi itu Premium. Kita isi itu nonde pohon teh solar, ya. Kemudian kita isi itu minyak tanah juga. Kita isi itu Pertalite, ya. Isi itu. Ya, saya ulang lagi supaya ingat, gitunya. Supaya ingat. Yang pertama nomor 1 kita isi Pertamax. Apa Pertamax? Perbaiki takwa secara maksimal. Nah, masih ingat alhamdulillah tuh, ya. Perbaiki takwa kita secara maksimal. Ya, orang ampun-ampunan di bulan ini. Momentumnya luar biasa, ya. Perbaiki. Ya.
Kemudian yang kedua, kita isi itu premium. Apa premium? Pre-makan dan minum. Ya, tidak satu hari full ya. Ada waktunya dari mulai fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Tapi kan halal, iya memang halal, tapi ada waktunya. Betul kan Bu? Ya, minum halal nanti habis maghrib, makan halal nanti habis maghrib, es cendol halal nanti habis maghrib, nondei mie gacoan halal nanti habis maghrib, gorengan halal, mie golosor halal nanti habis maghrib, suami istri halal nanti habis taraweh. Itu habis maghrib digancang kabar apa? Oke, taraweh ya, sholat dulu gitu. Nah, semuanya halal. Ya, ada waktunya. Kemudian tadi kedua, premium, makan dan minum. Ketiga, perhatikan tetangga, jangan pelit. Nah, gitu ya. Jadi kita berbagi dengan tetangga. Bu, boleh jadi ada tetangga kita yang memang untuk sahur, ya, untuk sahur, untuk buka, ya. Mungkin mohon maaf ada kemampuan tetangga kita yang berbeda dengan kita. Ya, kita berbagi itu. Kalau sama misalnya kita kan orang mampu, Ustaz. Tapi gak ada salahnya berbagi kan? Itu kita berbagi bukaan, berbagi iftar, berbagi untuk makan sahur sehingga timbul rasa cinta. Kata Rasul kan saling berbagilah kalian, misalnya kalian akan saling mencintai karena Allah berkumpul kembali di surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada salah. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah sholat. Kita isi sholat. Apa sholat? Sholat lain yang rajin. Nah, khusus bulan Ramadan ayat tarawih yang rajin ya, ulah pilih imam gitu rajin ya. Arek imam gancang, arek imam lila pokoknya mas sholat gitu ya. Kajian ulah gitu ya. Kemudian tahajud kita lebih mudah Bu ya, kita mengakui ya kalau bulan Ramadan itu lebih mudah tahajud, lebih mudah ya gitu, dan suasananya juga lebih kenal gitu, sambil menunggu makan sahur kita tahajud dulu, semuanya menjadi indah gitu. Itu kita manfaatkan momentum itu. Kemudian terakhir adalah minyak tanah menyimak Al-Quran dan tahan amarah. Nah, Ramadan ini adalah bulannya Quran tuh ya. Kita niatkan ya baca Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bu, hati-hati, ini hati-hati. Salah satu tipu daya setan adalah menjauhkan manusia dari tadabbur Quran. Kenapa seperti itu? Karena tadabbur Quran, setan tahu lewat jalur itu hidayah datang. Setan sangat terpan, setan itu lebih soleh itu dari kita. Ya, setan itu lebih berilmu dari kita, tahu itu dari awal ya, awal wal akhir tahu semua. Kita mah nggak tahu. Setan itu ilmunya lebih tinggi dari kita. Ya, jadi tahu semua. Setan tahu tuh. Kalau manusia tadabbur Quran, tadarus, tadabbur Quran, baca artinya, ngaji di majlis-majlis ilmu, itu setan tahu bahwa hidayah bisa datang lewat situ. Makanya manusia dibuat sibuk ya sama dunia, ngaji nggak mau, tadarus wegah, Quran berdebu di meja, tak dibaca Quran nanti. Itu salah satu strategi dari setan supaya manusia nggak mau buka Quran. Karena kalau buka Quran berarti tandanya Allah sedang bicara dengan dia, maka di situ bisa masuk ke pintu hidayah kalau dia peka. Ya, kadang-kadang Allah baca Quran Bu, dibuka artinya sepasnya gitu dengan apa yang sedang terjadi dalam diri kita gitu. Suka pas aja gitu ya, sok nyambung. Kok tahu ya atau Allah Maha tahu gitu. Suka pas apa yang sedang kita alami gitu, suka pas apa yang sedang kita rasakan. Nah, itulah salah satu yang namanya strategi daripada setan menjauhkan manusia untuk bertadabbur Quran, karena buat setan itu fatal sekali. Manusia tidak berhidayah, jadi baik
gitu ya, tidak bisa menemani setan di neraka kelak. Itu jadi sangat-sangat ditakutkan ya. Jadi itu marilah kita niatkan itu Qurannya ya. Nah dalam SPBU ini kita lengkapi itu, kita isi kelima bahan bakar itu karena ini adalah BBM ya, bulan berkah maghfirah dan semuanya gratis tuh temayar ya, nggak bayar kan. Kalau kita ke SPBU beneran bayar orang mahal dan naik segala naik kayak namanya tapi BBM ini ya khusus bulan Ramadan ini gratis. Tinggal apa? Tinggal kitanya mau atau enggak, sesederhana itu gitu ya. Kitanya mau atau enggak. Jadi lengkapi semua sunnah wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan. Salah satu sunnahnya ini kan memperbanyak amal ya, salah satunya datang hadir ke majelis ilmu. Ini kan pahalanya gede banget pahalanya ini hadir di majelis ilmu ya, seperti yang pernah dinasihatkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya. Baginda Nabi pernah menasihati Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu walau sesaat di majlis ilmu, la tamasuk qalaman wa la taktubu harfan, walaupun kamu enggak bawa pena, tidak menyentuh pena, tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min itqi alfi raqabah, itu jauh lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Ya pernah aku memerdekakan 1000 budak? Udah pernah. Itu kan kebiasaan para nabi ya, kebiasaan para nabi memerdekakan budak, tapi ini 1000 budak. Nah itu jauh lebih baik daripada itu. Dengan apa? Duduk di majelis ilmu, bari walaupun tidak nulis, bari nyarande, bari nun-nuntang, tenang aja, tenang ya. Masih dapat itu pahalanya ya. Gak apa-apa, gak salah itu, dapat pahalanya. Kemudian tidak sampai di situ nasihat Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Beliau melanjutkan, wa nazaruka ila wajhil alim, pandanganmu terhadap guru-gurumu, pandanganmu terhadap orang-orang yang mengajar, pandanganmu terhadap kiai-kiaimu, ustadz-ustadzmu dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan takjib, khairul laka min alfi farosh, lebih baik daripada 1000 kuda tasaddaq tabiha fi sabilillah, yang kau sedekahkan di jalan Allah. Sedekah 1000 kuda ibu hiji ge kan miliaran kuda teh nya mahal kuda teh ieu 1000 kuda Allah, pahalanya lebih baik daripada itu. Cuma memandang aja, amun aya ustad-ustad anu ka dieu yang ngisi mun kasep wae, ampun kudu kasep wae, sadayana kasih ke laki. Gitu. Jadi hanya kita memandang saja gitu ya, melihat masya Allah. Enggak begitu apa ya namanya? You are beautiful. Gitu ya. Jadi hanya pandangannya saja. Kita memandang saja dengan penuh takzim, dengan penuh hormat, gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Tuh luar biasa ya. Kemudian tidak sampai di situ, Rasul masih melanjutkan nasihatnya ya, wassalamuka alal alim, ucapan salammu kepada orang-orang alim, khairul laka min ibadati alfi sana, itu jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Allahu Akbar ya. 1000 tahun nepi bu 50 ya Senin Kamis apas namanya. Ini 1000 tahun ibadah jauh lebih baik daripada mengucapkan salam kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Aduh luar biasa majlis ilmu ya. Dan kita semua alhamdulillah dapat ya, pagi ini dapat kemuliaan itu, keutamaan itu, alhamdulillah, jangan disia-siakan. Nah itulah, apalagi sekarang kita ada di bulan Ramadan ya, bulan yang mulia. Tentunya kita mendapatkan
pahalanya dengan berlipat-lipat. Baik ibu jamaah sekalian, para tuan guru dan juga anak-anakku yang soleh dan soleha, melanjutkan pembahasan di tahun yang lalu, tahun lalu. Kita akan melanjutkan lagi apa yang pernah dibahas ya di tahun yang lalu itu tentang kitab At-Tibyan. Ya, kitab At-Tibyan ini tentang menceritakan atau menjelaskan tentang adab-adab saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa saya tetap membawa kitab ini? Karena Ramadan adalah bulannya Quran. Kemudian keutamaan daripada Quran itu luar biasa. Dan saya pengajar Quran gitu ya, di SD Insan Kamil, sekaligus mengajar pendidikan agama Islam. Jadi dua pelajaran gitu Bu, ya Allah. Engko seuri di rumah. PAI na hungkul, PAI na ongkoh, taksi na ongkoh ni dua udah, jangan udah. Disiksa orang itu. KPI. Tapi alhamdulillah bisa mengajar, diberikan kesempatan. Sambil kita belajar, Nah, kita kemudian pasti di Al-Babul Awal. Di Al-Babul Awal ini fi atrofi min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, menjelaskan tentang keutamaan, sisi-sisi kelebihan orang-orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Masih di Al-Babul Awal atau di bab pertama. Dari Nabi SAW, beliau berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pengemban Quran. Siapa pengemban Quran? Orang-orang yang selalu baca Quran, orang-orang yang selalu mentadabburi Quran, dan orang-orang yang bukan hanya baca tapi dia mengamalkan gitu. Nanti akan dikatakan tuh kepada para pengemban Quran di mana? Di surga nanti. Yuqalu li sahibil Quran, Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Waratil, bacalah dengan tartil. Jadi ketika masuk surga itu akan ada suara yang menyeru kepada para pengemban Quran ini. Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Waratil, bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti engkau membacanya dengan tartil saat di dunia gitu. Jadi nanti ada seruan itu ya, ketika masuk surga ada seruan itu, suruh baca kita. Dan nanti kalau di surga itu bacaan kita itu ya, itu merdu sekali bro. Beda ketika bacaan kita saat di dunia gitunya. Mau di dunia apa napas kita harus ngap gitu macam. Di surga mah Allah itu merdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya dengan irama yang luar biasa, yang merdu gitu. Ya. Beda di dunia mah kira-kiranya, kalau di dunia orang asal terkieu macamnya jadi. Aku mah gitu macam terkieu orang mana suara nakieu, kok di surga mah jadi indah suara. Di sambil kita melihat pemandangan yang luar biasa, keindahan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin bagi kita terbayangnya surga apa Bu? Dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, gedung-gedung tinggi, air mengalir sungai, yang sungainya itu sungai susu dan madu. Itu hanya kemampuan bayangan pikiran manusia. Kenyataannya lebih indah dari itu dan tidak pernah terbesit sedikit pun. Jadi ya Allah, seperti apa itu keindahan surga itu. Begitupun sebaliknya neraka ya. Yang kita tahu apa? Disiksa, disetrika,
dicolok, dia bukan macam-macam. Itu kemampuan bayangan manusia, tapi boleh jadi jauh lebih dahsyat siksaannya dibandingkan itu. Kemudian fa'inna man jinataka inda akhir ayat taqra'uha. Jadi posisimu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Derajatmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca di surgamu. Dan ternyata keutamaan ini pun engkau dapatkan di dunia. Jadi setiap kita baca Quran, naik. Apa yang naik? Derajat kita. Baca Quran, naik lagi pangkat kita. Baca Quran, naik lagi derajat kita. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen naik derajat, pangkat kita pengen naik, baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Udah itu doang. Ya, itu aja. Naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran lagi, naik lagi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita kejar. Ya, jadi bukan hanya keutamaan itu kita dapatkan di surga, tapi kita dapatkan juga di dunia. Quran itu anak-anak muda, adik-adik ya, ngaji ya, pintar tuh ngajinya. Ya, jangan malas, jangan terganggu oleh TV. Ya, gaduh TV, di bumi ada TV. Ya, abdi mata ya, gaduh TV. Lain di padang ibu terbuka, tergaduh TV, itu kabur di TV. Benar, tergaduh TV bu. Ya makan anak sok lagi gitu. Ayah pengen TV, cicing gue orang mah biarin aja gitu ya. Jadi kita latih anak itu supaya mengerti gue. Supaya mengerti bahwa sesuatu itu butuh proses, sesuatu itu tidak langsung instan datang gitu ya. Dan ajarkan anak untuk patah hati gitu ya. Jadi ulah di gitu ya, budak tuh ulah di nanya di terus ya hayang yuk bere hayang bere jangan begitu. Jadi ada apa namanya, ada kalanya anak harus mengerti, harus diajarkan patah hati supaya dia bisa mengelola hatinya ketika kecewa gitu. Ya, kan ketika anak pengen sesuatu, kita kan semua pernah menjadi anak, bu, saya juga masih seorang anak gitu kan. Ketika kita minta pada orang tua, mau pengen iya tuh mau pengen cici itu aja jawab itu deh. Ya, itu ada alasannya mungkin, ada alasannya. Yang pertama mungkin mendidik, yang kedua memang benar-benar belum mampu. Gitu. Kita kan diajarkan itu. Memang proses mengerti itu panjang bu. Waktu masa muda mah, aduh orang itu masa-masa ini emang, oh ibu main pelit gitu ya, bapak orang pelit, banyak orang teh mampu gitu ya pikiran kita. Tapi memang kadang-kala setelah jadi orang tua kita merasakan gitu. Saya merasakan ketika sudah jadi orang tua, oh iya, apa yang dikatakan oleh orang tua dulu benar kejadian. Itu teh omongan wali itu tehnya, ngomong dia, oke siang harus jadi kalau kerasa itu, ya Allah itu ada. Mamah saya itu begitu ya. Kita kan, kami kan keluarga Sunda banget gitu ya, jadi ngomong gitu ya pokoknya. Tapi kita akhirnya mengerti gitu ya, mengerti gitu. Memang kami dididik begitu keras gitu ya, dididiknya gitu ya. Apalagi soal ngaji bu, soal ngaji itu memang dia harus orang tua jangan sampai kalah sama anak. Kalau urusan itu, ya. Kalau urusan harta, urusan prestasi, orang tua pengen dikalahin sama anak. Anak harus jauh lebih baik, tapi kalau urusan ngaji, ente nurut ke orang gitu. Karena saya pernah begitu ibu, ya Allah. TPA itu kan sebelahan sama lapangan. TPA sebelahan sama lapangan. Teman-teman saya main bola bu, ayo orang dititah ngaji. Coba ya, dengan main bola atau namanya juga anak-anak ya kan jiwanya jiwa bermain. Tapi disuruh ngaji, apa yang keluar dari mulut saya? Itu teman aja main bola. Apa yang keluar dari ucapan ibu saya ini, ucapan para walinya? Non cek ibu orang teh, amun sia umum ngaji ulah jadi anak aing gitu. Ya gimana lagi? Aku harus ngaji dong. Kalau begitu nanti aku jadi anak siapa? Jadi mau nggak mau terpaksa memang ya, awalnya terpaksa tapi jadi terbiasa. Jadi gue dipaksa lah anak kayak gitu, dipaksa. Saya dulu dipaksa begitu. Ya, dipaksa. Kadang-kadang orang tua sekarang kalah tuh sama anak. Kalah.
hari ini nggak ngajinya, ya udah dia ngomong besok aja ya sayang, aduh nggak apa-apa, aku tuh ibu kalian dan sebagainya itu, gitu kan, ya kan, ngaji mana gitu kan, itu kan bahasa orang tua kita dulu ya, seperti saya masih merasakan itu lah gitu, tapi wallahi terasanya sekarang, ya terasanya sekarang gitu, memang orang-orang kadang-kadang teman-teman yang dulu saya ngaji mereka main itu justru sekarang belajar ya. Itu alhamdulillah memang terasa sekali untuk orang tua, ayo untuk paksa anak untuk ngaji, jangan sampai apa namanya kita kalah sama anak gitu ya. Akhirnya coba macam-macam parenting ibunya. Kadang-kadang orang arek-arekan anak, bunda, setidaknya bunda tidak boleh berkata jangan gitu ya. Kita langsung gitu. Benar tak bu? Kita mau marahin anak maksudnya ingat, bunda tidak boleh merasa anak. Lo batain parenting jadi liar. Kita menang ya. Tapi apa ternyata tidak salah juga untuk mengaplikasikan kembali apa yang pernah diterapkan orang tua kita dulu. Tidak salah juga bu itu bu. Saya masih menerapkan itu gaya klasik ya, gaya klasik orang tua yang saya rasakan, saya terapkan lagi kepada anak-anak saya. Itu juga tidak salah, ya, tidak salah. Walaupun kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, tapi itu tidak salah. Ya, kita pakai, kan itu yang membuat kita jadi itu, ya, aku nurut, kakolot, begitunya. Itu yang membuat kita jadi. Nah itu kita terapkan kembali ke anak-anak kita, itu pun tidak menjadi sesuatu yang salah. Yang penting jangan sampai kalah sama anak, jangan sampai diatur sama anak gitu. Kita bosnya, Anda semua bosnya. Maksudnya apa? Tanggung jawab penuh dunia dan akhirat. Anak minta HP, dikasih HP, tanggung jawab kita. Anak minta motor, dikasih motor, tanggung jawab kita. Orang tua jangan sampai itu bukannya jadi madu, malah jadi racun. HP, lihat anak-anak sekarang ini berkali-kali saya sampaikan setiap misi, Bu. Saya ngisi biasanya di sekolah-sekolah. Di hari-hari besar Islam saya biasanya dipanggil ke sekolah-sekolah untuk ngisi di Bogor maupun di Jakarta. Kemarin juga dekat dari sini ya, di Cibalabung, kemudian di beberapa tempat. Itu selalu pesan, tolong ya, anak-anak dijaga gitu. Dilihat, diperhatikan HP-nya, diperiksa HP-nya. Ya, dia main game, wah ibu, bahasanya aku kita main game online, game mabar, main bareng. Istilah-istilah itu belum ngerti, istilah-istilah baru itu belum ngerti gitu. Main game mabar itu tuh perlu diperhatikan, ya. Kemudian diperiksa WhatsApp-nya, diperiksa siapa temannya, gitu ya. Itu kita harus tahu itu. Saya sangat mengerti sekali dunia media sosial, karena sudah lama berkutat di situ sambil mengawasi anak-anak juga. Jangan sampai memang anak-anak ini salah gitu ya. Jangan sampai anak-anak ini tidak ada yang ngawas, karena orang tuanya sibuk bu, ayah ibunya sibuk. Apalagi kami ngajar di SD San Kamil, itu kebanyakan orang tua yang punya lah bu ya. Kadang-kadang datang ke sekolah nitipkan anak, kita mah kalau kamu gawe kemana gitu, nitip anak saya ya, nitip gitu, anak saya gitunya. Padahal kan bukan seperti itu, karena orang tua dan guru itu partner, bukan hubungannya itu bukan seperti bos dan karyawan, bukan begitu ya. Antara orang tua antara orang tua murid dan guru adalah partner. Jadi kita saling bersinergi satu sama lain. Kami di sekolah, orang tua di rumah harus sama visinya, misinya harus sama. Jangan beda. Di sekolah Islam, tapi di rumah orang tua nanti nyontohan. Percuma. Anak saya pengen punya anak jadi habis Quran, ustadznya. Tapi di mana itu? Cara ngaji. Cara baca Quran, cara nyontohan, gitu, itu akan sulit sepertinya, ya akan sulit gitu. Jadi contoh itu sama, kita harus bersinergi antara orang tua dan juga guru, harus sama, harus satu misi, gitu ya, harus selaras. Gitu. Nah itu baru bisa kita ciptakan untuk anak-anak kita dalam bentuk dan mencari kita mencari satu metode yang tepat itu untuk anak-anak kita, karena kan beda-beda bu. Masing-masing anak, ibu punya anak 4 dengan perbedaan karakter, perbedaan watak,
perbedaan sikap, dan ibu tidak bisa menyamakan satu sama lain caranya, beda-beda. Saya dan tiga adik saya beda-beda. Orang kudu dikerasan, ya, saya harus dikerasin. Adik saya nggak bisa karena hatinya agak-agak lembut gitu. Kalau dilembutin, badung orang, ya gitu. Gitu. Jadi harus dikerasin. Makanya kenapa bahasa orang tua saya itu bahasa adik-adik saya kok beda? Itu saya nyadar sekarang. Adik mah tadi digerakkan sih. Aing anak apa itu dulu gitu ya. Sampai mikir begitu. Oh ternyata ada perbedaan karakter. Itu kan menurut saya sekarang setelah bekerja di dunia pendidikan gitu ya. Kalau dulu waktu zaman muda kan jiwa yang sangat menggebu-gebu, belum sadar itu gitu ya. Kok beda? Kamu yang kalau semuanya beda deh. Aneh mata ada tuh tadi ya. Belum tahu ilmunya begitu. Ucapnya kalau ketika punya anak yang memang belum mengerti, bersabar ya. Sabar tapi terus dibina. Karena nanti momen itu akan datang. Ya, momen itu akan datang dan membuat kita mengerti gitu dalam perjalanan ini kita tahu. Jadi teruslah perhatikan anak-anak kita. Sudah berbagai macam, banyak banget sekarang mah yang sedang happening, yang sedang terjadi itu tetap harus diawasi oleh kita, jangan sampai lepas oleh orang tuanya dan juga gurunya. Jadi kita mesti tetap hati-hati begitu ya, supaya anak kita nggak banyak galau ya. Tadi aja dimulai dengan kegalauan ya kan, gitu jangan sampai itu ya, jangan sampai banyak galau, karena memang kalau banyak galau itu jadi kita nggak kreatif, anak kita juga nggak kreatif, males ya. Kita kalau lihat anak kita murung kan ada perasaan kenapa sih pengen nanya gitu ya. Kalau misalnya alasannya karena cowok, ya Allah, asal mahal gitu ya, ampun, belum waktunya, gitu ya, belum waktunya gitu. Jadi jangan sampai kita lepas daripada apa yang pernah atau tentunya apa yang sedang terjadi pada diri anak-anak kita. Insya Allah nanti pada saya ini ada 2 kali saja di sini ya, ada 2 kali sama terakhir nanti. Jadi di malam puasa terakhir jadi ada jadwal saya pas tadi kemarin lihat itu di jadwal itu ada di terakhir itu saya punya jadwal di tempat ini lagi, alhamdulillah gitu ya. Kita bisa silaturahmi lagi di tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur, diberikan kesehatan.